Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali. Semoga saja Anda semua yang menyimak dalam keadaan sehat walafiat dan kemudian dimudahkan rezekinya untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini juga seperti biasa akan memberikan satu panduan tentang pertemuan antar weton, kemudian dipasangkan, kemudian pasangan ini punya nilai-nilai tertentu dalam perjalanan rumah tangga dalam hitungan 0 tahun sampai 40 setelah hari pernikahan. Kemudian satu yang selalu saya sampaikan adalah bahwa meskipun semua hari itu sama baiknya, tapi saya memberikan anjuran bahwa ketika ada penjelasan seperti ini nanti kalau melangsungkan katakan pernikahan, hindari dino taliwangke dan dino jatingarang nogo tahun. Katakanlah biarpun hari itu semua bagus, kalau diibaratkan sebuah perjalanan, kemudian ada yang kelihatan terlalu becek jalan, kemudian kita menghindar, apa salahnya? Jadi bisa diartikan seperti itu. Jadi kita menyimpang, artinya hindari nanti kalau melangsungkan acara pernikahan atau acara-acara yang penting, yaitu dino taliwangke dan jatingarang nogo tahun yang seperti saya sudah sampaikan dalam rekaman yang lalu. Yang penting Anda subscribe, berarti akan ketemu yang saya sampaikan dalam pengupasan masalah dino taliwangke dan jatingarang nogo tahun. Baiklah, kemudian untuk pertemuan kali ini akan saya sampaikan pertemuan untuk hari Sabtu Pon bertemu dengan Minggu Pon. Di mana Sabtu itu 9 Pon 7 berarti 16, kemudian Minggu Ahad 5 Pon 7 12. Jadi setelah dipertemukan, hasil nilai yang tertera di perjalanan hidup pertama selama 8 tahun adalah nilai yang punya arti sebagai digosip, di mana digosip ini dengan kata lain bisa jadi artinya mudah digunjing. Tentang penerjemahan digunjing ini juga bisa tentu saja bermacam-macam sesuai dengan sesuatu zaman, situasi sekarang ini mungkin tidak lantas menjadi gunjingan itu menjadi sangat buruk. Bisa jadi dalam pergunjingan ini Anda dibicarakan dari sisi positifnya. Kemudian dari sisi nilai rezeki memang tidak lantas terputus, tapi dengan nilai gosip ini tetap ada hal-hal yang mudah, meskipun bisa jadi pas-pasan. Meskipun sedikit agak sulit, tapi tetap bisa dihasilkan. Dalam artian itu tadi pertemuan Sabtu Pon dengan Minggu Pon untuk 8 tahun pertama, periode 8 tahun awal adalah digosip. Kemudian setelah Anda bertahan dengan keadaan seperti ini, kemudian masuk kepada periode yang kedua adalah rezeki. Rezeki di mana 8 tahun yang kedua dalam rumah tangga Anda ada banyak kemudahan, di mana apapun yang Anda gerakkan, apapun yang Anda usahakan, kalau seandainya pun Anda mencari pekerjaan yang baru, ini pun mudah didapatkan. Kalau Anda sebagai seorang yang berusaha atau pengusaha, bisa banyak jalan Anda lakukan. Dan insya Allah dalam nilai rezeki seperti ini, Anda di dalam kemudahan. Sekali lagi, Sabtu Pon dengan Minggu Pon, periode yang kedua adalah periode rezeki yang notabene adalah hal-hal yang mudah yang Anda capai. Kemudian masuk kepada periode yang ketiga, nilai yang dikatakan padu. Kemudian sama juga nilai yang keempat pun, nilai 7 yaitu padu. Terlepas daripada ini namanya dominasi. Kalau kemudian dikatakan sebagai padu terus sepanjang 8 tahun 2 kali ini padu, alangkah tidak baiknya. Tentu saja kejadiannya tidak persis seperti itu karena
setiap periode punya dominasi tertentu pun tetap kembali kepada kepribadian masing-masing. Terlepas daripada ini 2 periode padu, saya kira dengan pemahaman yang baik, dengan pengalaman yang baik, dan suka memperbaiki komunikasi, mudah-mudahan nilai padu yang notabene 2 kali ini tidak lantas hanya rame-rame saja senantiasa, karena dinilai padu yang 2 kali ini pun setelah kebangkitan dari rezeki untuk periode yang kedua tadi sangat bagus, ini masih bisa menunjang untuk menanjaknya usaha yang Anda punyai. Jadi meskipun ada nilai 7 yang notabene dalam artian berantem itu ada keseringan karena tidak kecocokan, seolah-olah bisa dinetralisir dengan kecukupan yang Anda capai, karena dari sisi ini mungkin pendapatan ekonomi Anda bisa menanjak menjadi sangat bagus atau katakanlah luar biasa. Cuma saja Anda harus berhati-hati karena ketika memasuki periode yang kelima adalah pegat. Pegat di sini biasanya diartikan pegat bisa pati, bisa pegat rezeki, bisa pegat yang notabene berpisah, cerai. Tapi lebih banyak yang terjadi adalah pegat rezeki, kemudian mudah terganggu, di mana setiap pergerakan terasa buntu. Tapi mudah-mudahan Anda yang sudah mempersiapkan dari awal tadi, bahwa dari awal yang notabene gosip, rezeki, terus padu yang 2 kali ini juga bisa mempersiapkan nilai rezeki, nilai ekonomi, nilai finansial. Mudah-mudahan di penghitungan atau hasil penghitungan yang kelima ini yang notabene nilai pegat ini akan tidak terlalu berpengaruh kepada keluarga Anda, karena secara ekonomi Anda sudah merupakan keluarga yang kuat dari sisi ekonomi. Begitu saya kira pertemuan yang Sabtu pon dengan Minggu pon saya jelaskan ini cukup baik. Saya akan lanjutkan untuk pertemuan berikut, tapi saya berharap Anda subscribe. Tentu saja ini saya berharap pertolongan Anda untuk konten saya. Kemudian mudah-mudahan tetap bersambung untuk informasi berikutnya, barangkali informasi-informasi ini nanti menyangkut masalah-masalah lain. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian saya lanjutkan untuk pertemuan yang berikut, yaitu Sabtu pon dengan Senin Wage. Sabtu 9, pon 7, 16, kemudian Senin 4, Wage 4, 8. Ini setelah dipertemukan, total angka atau nilai yang dihasilkan adalah nilai pegat 4. Nah, pertemuan seperti ini kalau tanpa persiapan memang sangat berat. Sabtu pon dengan Senin Wage. Kalau dengan tanpa persiapan yang berat. Karena dari awal yang 4 ini, apapun yang diusahakan, jatuhnya pegat. Seperti rezeki itu sulit didapatkan. Selalu katakan bahwa periode yang 8 tahun ini mudah-mudahan dengan sikap yang positif, dengan perbuatan yang positif, katakanlah ketika sempit pun tetap bersedekah, beramal, bersyukur, bersabar, kemudian dalam sisi religi juga istighfar, salawat, dan lain-lain, dengan meningkatkan ibadah, mendekatkan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan yang nilai pegat ini segera berlalu, tidak lantas periode yang 8 tahun itu sepenuhnya berjalan dengan waktu yang 8 tahun. Nah, mudah-mudahan cepat berlalu, kemudian masuk kepada nilai lungguh. Di sini justru terlepas daripada awal itu memang nilai pegat dan kesehatan terganggu, tapi masuknya adalah nilai lungguh ini, kenyamanan, ketenangan. Dari sisi rezeki sudah mulai bangkit, kemudian ada kajen. Kajen di sini bisa jadi respect dari situasi lingkungan dan lain-lain. Yang penting dalam pemahaman ini adalah tenang, nyantai, nyaman, respect. Cuma memang harus berhati-hati karena terulang kemudian yang 8 tahun yang ketiga adalah pegat lagi. Nah, memang 4 yang berulang begini, nilai pegat yang berulang begini kadang-kadang memang
reaksi berbeda dengan yang hanya satu kali. Maka lebih kepada saya pesankan memang nilai pegat yang ada 2 kali ini harus sangat berhati-hati. Kalau Anda sudah merupakan pasangan yang sudah berjalan, alangkah harus ditingkatkan dalam pemasaran berhati-hati. Kalaupun Anda adalah merupakan pasangan yang sedang ta'aruf, sedang merencanakan, maka lebih baiknya mempersiapkan diri dengan secara matang, karena memang diawali dengan sesuatu yang sulit, meskipun 8 tahun kemudian akan masuk kepada periode yang lungguh, kemudian masuk pada periode yang ketiga adalah kembali kepada seperti yang pertama, yaitu pegat. 4 memang berat, tapi mudah-mudahan cepat berlalu kalau Anda sudah berjalan, karena masuk yang keempat adalah periode rezeki. Di sini terlepas dari awal memang ada kesulitan-kesulitan, tapi di nilai yang keempat ini, nilai rezeki, mudah-mudahan membuat Anda semangat, karena di saat seperti ini kemudian akan muncul Anda apapun yang diusahakan, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang cukup memuaskan. Karena sisi rezeki ini dalam pemahamannya usaha apapun akan tetap berhasil. Kemudian masuk nilai yang terakhir, terlepas daripada ini nilai padu, tapi kebangkitan dari sisi ekonomi telah dibangkitkan dari angka yang keempat tadi bangkitnya ekonomi, tapi di akhir pun dinilai 8 tahun yang terakhir pun tetap ada kebangkitan, meskipun di sini punya dominasi padu, tapi dengan berpengalaman panjang tentang berumah tangga yang cukup waktu, artinya dari awal ini sudah berarti masuk kepada tahun yang ke-30 ke atas, maka saya anggap sebagai pemahaman secara kejiwaan sudah sangat matang. Dari kebangkitan nilai 5 tadi, yang ke-4 tadi bangkit bagus, kemudian tetap tertunjang sampai ke periode ke-5 ini pun bagus. Mudah-mudahan keluarga seperti ini, yaitu Sabtu Pon dengan Senin Wage, yang notabene dari awal adalah pegat, kemudian lungguh, kemudian pegat lagi, kemudian bangkit, dan tetap bangkit hingga hitungan yang ke-5. Mudah-mudahan keluarga seperti ini tidak jadi masalah dalam sisi ekonomi, diakhiri dengan cukup baik, tidak ada kekurangan suatu pun. Mudah-mudahan buat Anda adalah tetap disyukuri dengan keadaan yang cukup memuaskan dalam artian perjalanan hidup yang tidak terlalu sengsara amat di akhir hitungan setelah masuk ke 40 tahun. Saya kira penjelasan saya cukup jelas. Kalaupun ada kekurangan, saya minta maaf. Kemudian kalau urian-urian ini membuat kita menjadi salah dan ini menimbulkan dosa kepada kita semua, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan dan ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.